Selamat pagi anak-anak Ibu, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, anak Ibu bisa mengamati gambar di bawah ini. Nah, lihat gambarnya, ada 3 orang anak yang sedang berjalan di trotoar. Tapi ketika mereka sedang berjalan, mereka menghirup udara yang kotor. Mengapa udaranya bisa kotor? Karena banyak kendaraan bermotor di situ. Sehingga udara yang mereka hirup bukanlah udara yang bersih, namun udara yang mengandung gas dari pembuangan kendaraan bermotor, yaitu gas karbon. Tentu saja udara seperti ini tidak bagus untuk pernafasan. Udara yang bersih banyak mengandung oksigen dan baik untuk pernafasan karena tidak mengandung zat racun atau bibit penyakit. Jika udara kotor yang kita hirup, maka pernafasan kita akan terganggu. Nah, ada faktor penyebab gangguan pernafasan ya. Ada 3 faktor. Yang pertama faktor fisik, kedua faktor penyakit, 3 faktor lingkungan. Kita lihat yang pertama faktor fisik. Faktor fisik ini adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya bayi yang terlahir dini yaitu prematur. Ya, prematur ini usia 7 bulan. Ya, biasanya usia 7 bulan organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Yang kedua faktor penyakit ya. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernafasan. Nah, kita lihat misalnya ada beberapa faktor penyakit. Yang pertama influenza itu disebabkan oleh virus. Kemudian tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kemudian flu burung itu disebabkan oleh virus H5N1. Bronkitis, ya, peradangan pada bronkus karena virus. Kemudian pneumonia, radang paru-paru yang disebabkan bakteri Diplococcus pneumoniae. COVID-19, ya, pandemi pada saat sekarang, ya, pandemi di seluruh dunia itu disebabkan oleh virus. Asma disebabkan oleh penyempitan saluran pernafasan. Kanker paru-paru itu karena pertumbuhan sel tak terkendali dalam paru-paru. Nah, ini semua merupakan contoh dari faktor penyakit. Nah, kemudian yang ketiga itu faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen, lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan apa? Menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Sebuah teks mengandung beragam informasi. Untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan. Nah, kita pernah belajar ya, di kelas 4 ada kata tanya untuk mendapatkan informasi. Nah, di kelas 5 diulang kembali ya. Kita lihat kata tanya yang pertama, ada kata tanya apa? Apa digunakan untuk menanyakan benda, alat, objek, suatu peristiwa. Di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu peristiwa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama orang. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keterangan, cara atau proses penjelasan ciri atau keadaan. Nah, berikut ada contoh teks pernafasan ikan ya. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Nah, nanti ini bisa dilanjutkan dibaca ya nak ya. Nah, kita lihat contoh kata tanya, pertanyaan, dan jawaban. Kita lihat yang pertama, kata tanya apa? Pertanyaannya bagaimana ya? Yaitu, apa alat pernafasan ikan? Nah, ya, kemudian jawabannya, alat pernafasan ikan adalah insang. Nah, contoh kata tanya yang kedua, kita lihat di mana? Di mana tempat hidup ikan? Ya, jawabannya ikan hidup di
air. Nah, begitu seterusnya ya anak ibu. Jadi untuk kata tanya itu bukan hanya untuk satu saja kita bertanya, tetapi misalnya di sini kata tanya di mana bisa 2 atau 3 kita memakai kata tanya di mana ya, asalkan pertanyaan dan jawabannya itu nyambung seperti itu ya. Seperti ini di mananya ada 2, tidak apa-apa ya. Seperti itu ya anak ibu ya. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga anak ibu bisa mempelajarinya dengan baik ya dan diingat. Dan ibu akhiri, sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak ibu.